Lalu bagaimana peluang partai politik baru ini ataupun partai-partai politik baru di 2024? Sudah tergabung bersama saya melalui via Zoom. Ada Bang Dadi Krismatono, Ketua Bidang Narasi DPP Partai Gelora. Selamat malam Bang Dadi. Selamat malam, apa kabar? Baik, kemudian juga ada Bang Bakir Ihsan, pengamat politik UIN Jakarta. Selamat malam Bang Bakir. Selamat malam. Malam Bang Bakir. Selamat malam, Bang Dadi juga. Baik, saya ke Bang Dadi terlebih dahulu ya. Bang Dadi, ini Partai Gelora apa yang sudah disiapkan dan dilakukan dalam berpartisipasi di pemilu 2024 nanti? Jadi istilah mencoba peruntungan itu tidak terlalu cepat untuk Partai Gelora karena partai kami didirikan dari sebuah hasil perenungan dan gagasan yang cukup mendalam. Proses-proses perumusan gagasan itu sudah kami lakukan sejak sekitar tahun 2014-2015. Apa yang kami sebut sebagai narasi arah baru Indonesia itu sebenarnya adalah jawaban terhadap berbagai prediksi gitu ya. Kita melakukan skenario-skenario bahwa pada tahun 2014 Pak Anies sudah meramalkan gitu ya bahwa akan terjadi krisis global. Waktu itu dibayangkannya sih tidak secepat sekarang, tetapi bahwa akan ada krisis global, bahwa Indonesia akan mengalami berbagai kondisi-kondisi yang berat gitu ya. Karena itu gagasan ini kita beri nama arah baru Indonesia untuk menjadi peta jalan bagi Indonesia di tengah kondisi-kondisi yang dalam negeri maupun luar negeri yang dalam kondisi krisis. Karena itu kita sekarang pada waktu itu kemudian terpikirlah bahwa gagasan ini tidak bisa hanya sekedar menjadi gagasan, menjadi seminar, menjadi buku-buku yang bagus, tetapi harus punya kendaraan yang solid yang namanya partai politik. Maka itu lahirlah Partai Gelora pada 28 Oktober 2019. Baik, tapi kalau kita boleh tahu sebenarnya sasaran dari Partai Gelora ini siapa Bang? Apakah kalau milenial atau yang bagaimana nih untuk targetnya? Ya, alhamdulillah kita dalam waktu 2,5 tahun lah kira-kira ya, kita sekarang sudah punya 700.000 anggota ber-KTA. Jadi 700.000 anggota ber-KTA di seluruh Indonesia yang sekitar 60% itu pada usia 18 hingga 44 tahun. Artinya itu mencerminkan komposisi demografi populasi Indonesia pada umumnya gitu. Jadi benar-benar kita itu seperti mirror dari kondisi dan keragaman demografi yang ada di Indonesia. Tentu kita punya concern terhadap generasi muda karena mereka yang akan menjadi tulang punggung dan yang akan menjadi pelaku sejarah di masa depan. Karena itu banyak isu-isu, banyak gagasan-gagasan yang kami lontarkan ditujukan kepada kalangan generasi muda. Isu pendidikan, isu lingkungan hidup, isu kesehatan perempuan, dan lain-lain. Jadi tentu kita menyasar seluruh populasi Indonesia. Kita memberi perhatian kepada generasi muda karena mereka adalah yang akan menanggung masa depan itu. Baik, saya ke Bang Bakir. Bang Bakir, Anda melihatnya bagaimana untuk peluang partai-partai baru di pemilu 2024 ini? Ya, pertama memang kita melihat partai baru tentu berhadapan dengan partai yang sudah lama. Walaupun tadi disebutkan bahwa partai baru juga orangnya sama, sebenarnya orang lama yang sudah banyak makan garam di dunia politik di Indonesia. Memang salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam konteks partai baru adalah sejauh mana dia mendapatkan tempat di hati masyarakat atau mendapatkan image yang positif di tengah masyarakat, di tengah misalnya partai politik yang ada belum sepenuhnya membaik, tapi paling tidak ikhtiar ini dilakukan dalam konteks bagaimana ranah demokrasi ini bisa diisi dengan langkah-langkah yang bagus. Baik, Bang Bakir, biasanya kalau untuk sebuah partai ini kan kita butuh lihat sosoknya siapa begitu yang bisa menjadi tenar begitu ya. Apakah ini masih diperlukan biasanya para partai politik baru ini mengambil sosok atau juga biasanya influencer ataupun selebritis nih untuk bisa menggait yang lainnya begitu. Apakah cara ini masih bisa digunakan pada saat ini? Itu hanya salah satu faktor karena faktanya misalnya kalau kita merujuk pada awal reformasi, Pak Amin Rais itu menjadi tokoh sentral, tapi Partai PAN misalnya belum berbanding lurus dengan ketokohan Pak Amin Rais waktu itu. Artinya ketokohan ini hanya salah satu faktor. Banyak faktor lain yang juga ikut menentukan terhadap keberhasilan partai politik. Pertama adalah konsolidasi dan
pendekatan dia terhadap masyarakat. Tadi disebutkan tentang milenial misalnya, yang menurut data itu sekitar 60% nanti pemilih di 2024. Itu kan sangat signifikan. Karena itu pendekatannya juga harus bisa memahami dunia milenial. Walaupun mungkin partai politik masih banyak didominasi oleh orang-orang lama, tetapi harus mulai merangkul mereka untuk kemudian menjadi mesin penggerak dari partai politik yang ada. Paling di situ hal yang paling memungkinkan partai politik baru itu bisa bersaing, atau kalau boleh dibilang menggarami air laut, di mana partai politik sudah sangat banyak dan punya kaptif ya suara yang beragam, yang berbeda-beda. Baik. Tetapi sekali lagi ini bukan satu hal yang yang mudah, tapi juga bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Karena faktanya misalnya banyak partai baru yang juga berhasil untuk eksis. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom.